seringkali antara peternak itu tidak bisa langsung menembus market. Nah, permasalahannya apa? Permasalahannya karena kan dia rumus pasar. Kalau dia hanya memiliki 10 sampai 20 ekor, dia nggak akan mungkin sanggup untuk mensuplai secara rutin. Produsen itu keuntungannya paling kecil dibandingkan perantara. Jadi dibandingkan di sektor perdagangan ya perantara tadi ya. Jadi makelar barang, apapun barangnya. Karena apa? Karena dia tidak menanggung resiko yang lain. Ya, apalagi ternak kan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Sinatria Farm. Masih bersama Ibu Vita Krisna Dewi. Hari ini kita akan banyak membahas mengenai harga lagi. Karena beberapa edisi yang lalu kita membahas mengenai fluktuasi harga, terus apakah sebenarnya harga domba itu ada yang sangat murah atau sangat mahal. Nah, untuk kali ini, terkhusus hari ini kita akan membahas mengenai sebenarnya siapa sih yang bermain dalam pengaturan atau mengendalikan harga domba ini. Nanti akan kita kupas bersama Ibu Vita Krisna Dewi, dan tentunya kita akan kupas ini secara utuh, jadi biar menjadi informasi yang utuh buat teman-teman semuanya dan kita bisa menyimak penjelasan dari Ibu Vita Krisna Dewi. Baik, selamat pagi Bu Vita, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi, Bara. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, untuk edisi kali ini Bu, kita masih kembali lagi ke harga, karena memang ini mungkin menjadi problem banyak orang, dan baik dari sisi konsumen, baik dari sisi peternak itu sendiri, atau dia dari sisi industri kuliner seperti itu. Nah, ini kan fluktuasi harga, terus perubahan harga yang tidak menentu itu kan menjadi problem dari beberapa pelaku usaha peternakan domba seperti itu. Nah, dan sebenarnya siapa sih yang bermain dalam tanda kutip ya, bermain dalam mengendalikan harga ini, sebenarnya siapa saja? Nah, untuk sebenarnya apakah peternak itu bisa menjadi pihak yang menentukan harga? Soalnya kan memang peternak ini kenapa selalu menjadi yang paling beresiko gitu. Sudah memelihara ternak dengan bagus tapi dibeli dengan harga murah. Apakah sebenarnya bisa menentukan harga sendiri seperti itu? Ya. Ini konteksnya peternakan domba ya. Karena peternakan domba itu memang cukup unik dibandingkan dengan peternakan-peternakan yang lain. Contohnya misalnya unggas ya. Karena kenapa kok unggas itu harganya lebih stabil dibandingkan domba misalnya seperti itu. Artinya peternak ini kalau misalnya mereka membeli pakan, itu mereka membeli pakan di satu tempat gitu ya, terus kemudian mereka menjual, maka mereka bisa menghitung sebenarnya harga jualnya harusnya berapa gitu ya. Nah, kenapa kalau di domba tidak bisa gitu? Karena memang kalau kita bicara sistem peternakan di peternakan domba ini kan luar biasa, pemainnya banyak sekali. Kenapa kok pemainnya banyak? Di Indonesia yang sudah menjadi korporasi untuk peternakan domba sendiri kan tidak banyak. Jadi jauh lebih banyak di peternak-peternak tradisional ya, peternak-peternak lokal. Jadi peternak-peternak kecil yang mereka populasi di kandangnya kurang dari 20 ekor gitu ya. Itu menyebar di desa-desa gitu. Sehingga mereka ini tidak, bahkan peternak-peternak ini kan mereka tidak pernah memikirkan tentang biaya pakan gitu. Sehingga seakan-akan harganya berapapun akan dilepas seperti itu. Atau kalau misalnya ada yang sudah sangat menyukai ternaknya, bahkan mereka bisa menjual dengan harga sangat tinggi karena bagi dia itu ada kesayangan, sehingga dia nggak akan menjual dengan harga murah. Nah, sebenarnya siapa yang memainkan atau memegang peranan dalam penentuan harga ternak domba ini ya? Itu kalau kita kembali ke sistem ininya ya, rantai pasarnya gitu. Itu kan udah banyak yang main. Kalau di peternakan domba itu tadi bedanya dengan peternakan ayam. Kalau ayam itu kan karena ada korporasi besar, sehingga korporasi ini bisa menentukan harga pada saat kapanpun gitu. Ya, karena dia memegang mulai dari hulunya, mulai dari bibitnya atau DOC-nya ya kalau di ini ya, sampai pakan. Bahkan mungkin bisa jadi market itu mereka pun yang menentukan gitu.
Sementara kalau domba ini pemainnya banyak gitu ya. Pemainnya banyak itu ya di peternak-peternak ini. Nah, rantainya karena saking banyaknya peternak yang bermain sendiri-sendiri, sementara jarak antara peternak dengan end usernya, entah itu kuliner, entah itu catering gitu ya, itu jauh. Seringkali antara peternak itu tidak bisa langsung menembus market. Nah, permasalahannya apa? Permasalahannya karena kan ya rumus pasar. Kalau dia hanya memiliki 10 sampai 20 ekor, dia nggak akan mungkin sanggup untuk mensuplai secara rutin. Market pun masih akan berpikir kan, kalau misalnya saya beli di tempat dia itu kan ya paling berapa sih yang bisa dia berikan. Makanya kemudian si market ini dia tidak mau bergantung pada 1 atau 2 orang peternak. Nah, dia biasanya akan bukan menyerahkan, tapi dia lebih percaya atau lebih cari gampangnya adalah siapa yang mau menyuplai saya secara rutin. Nah, ini kalau rumusnya kan begitu, sehingga akhirnya muncullah beberapa pengepul ya, beberapa pengepul yang dia siap mensuplai. Saya bisa mensuplai setiap hari Senin, saya bisa mensuplai setiap hari Selasa dan seterusnya. Nah, dari pengepul-pengepul ini mereka lah yang akan masuk ke peternak. Tapi nanti permasalahan akan muncul lagi ketika si end user ini juga mereka punya masalah finansial gitu kan. Wah, saya ternyata nggak bisa langsung bayar gitu kan, jadi ditangguhkan ya gitu kan. Nah, tidak semua pengepul ini mereka punya backup dana yang dia bisa bayari ke peternak pada saat ini. Misalnya nih, saya beli ke Bara nih, Bara sebagai peternak, saya pengepulnya, saya kan berarti harus punya uang untuk bayari Bara. Sementara yang barang yang saya ambil ini ada di end user. Untuk pengiriman berikutnya saya kan bayarin lagi, tapi yang ini belum dibayar. Jadi kan dia harus punya backup dana yang besar, sehingga tidak semua pengepul mampu. Nah, peluang ini akan diambil oleh pengepul yang lebih besar. Kalau gitu saya yang bayarin. Nah, dia akhirnya pengepul ini tadi dia bermuara di satu pengepul besar. Nah, ternyata si pengepul besar ini dia didatangi oleh banyak pihak, akhirnya dia ngambil end user beberapa end user gitu kan, karena jumlahnya banyak. Atau bisa jadi karena dia keterbatasan suplai sehingga muncullah pengepul besar beberapa orang. Nah, pengepul besar beberapa orang ini juga ternyata nanti kendalanya juga macam-macam gitu ya. Entah itu di jumlah pasokan, entah itu di harga yang berbeda-beda gitu. Karena ini nanti akan ada persaingan ini kan. Pengepul satu dia akan saya akan menjual ternak itu dengan misalnya ya per kilonya berapa gitu ya. Anggaplah misalnya 50.000. Nah, ternyata pengepul yang lain berani menawarkan di tempat saya 49,5. Beda setengah saja kan, itu kan per kilonya. Kalau dikalikan berapa ratus atau berapa ribu ekor kan akhirnya jadi, oh dia mikir lagi kan, oh kalau gitu saya ngambil yang di sana dong. Nah, persaingan ini akhirnya kemudian menimbulkan ide baru mengumpulkan ini tadi dalam satu istilahnya ya, mengkonsolidasikan mereka ini dalam satu wadah seperti itu. Makanya muncul kayak bandar-bandar dan sebagainya. Nah, si bandar ini dengan si end user ini, ternyata end user ini punya karena dia semakin berkembang, maka kemudian dia akan membutuhkan sesuatu yang lebih praktis. Hitung-hitungan saya sekarang saat ini semakin besar bisnis saya gitu. Kalau saya mengambil ternak hidup, kemudian saya menggaji orang untuk menyembelih, saya butuh tenaga berapa orang dan sebagainya. Akhirnya dia membutuhkan barang yang sudah siap untuk diolah. Maka kemudian nanti muncul lagi di tengah-tengah antara bandar besar tadi dengan end user, namanya jagal. Nah, kalau udah seperti itu kan berarti kan rantainya jadi makin panjang. Ini tadi kita baru bicara pengepulnya cuma satu yang di paling bawah. Siapa tahu pengepulnya ini ternyata punya pengepul lagi. Nah, panjangnya rantai ini sehingga akhirnya siapa yang bisa menentukan? Sebenarnya yang bisa menentukan adalah yang di ujung. Tapi yang di ujung ini kayak misalnya contohnya warung sate misalnya. Warung sate pun ternyata tidak mampu mereka untuk mengendalikan harga, itu nggak bisa. Artinya menurunkan harga misalnya. Kalau dia menurunkan harga kan otomatis
ini yang tadi suplainya kan juga turun. Tapi kan tidak bisa seperti itu. Di sini juga punya kemampuan. Tadi kan di bawahnya itu ada jagal, ada bandar besar gitu kan. Itu punya kemampuan saya untuk mengambil barang dari petani itu nggak mungkin kurang dari harga sekian misalnya. Kurang dari harga 40.000 misalnya per kilo. Maka kan kemudian si warung sate kan juga nggak mungkin akan menurunkan harga kalau memang barangnya nggak memungkinkan. Persaingan antar pengepul ini yang akhirnya kemudian harganya juga jadi warung sate tidak bisa mengendalikan. Nah berarti kemungkinan gimana sebenarnya titik puncak dari harga itu ada di mana? Ya ini di antara pengepul besar tadi dengan end user gitu. Siapa yang mereka yang bisa memastikan bahwa harga ini harus sekian. Nah, bagaimana dengan harga saat ini? Ya sama aja, pokoknya harga di ternak ini mengapa? Makanya dari kemarin ya saya sampaikan di ternak ini ya, di ternak domba ini harga itu untuk yang sembelihan, yang dia kebutuhan harian itu pasti flat. Karena pemainnya pasti sama. Pemainnya yaitu pemainnya. Tetapi kalau jantan itu bisa fluktuatif. Kenapa kok fluktuatif? Karena pemainnya jauh lebih banyak dan jauh lebih bebas. Beda dengan yang sembelihan tadi, karena ujungnya adalah end user itu membutuhkan, end usernya itu adalah misalnya catering atau warung sate atau resto gitu ya. Dia membutuhkan satu komunitas atau satu kontak yang menjamin supply, maka ini mesti harganya flat, dia lebih stabil dibandingkan dengan yang pemainnya banyak. Seperti itu. Ya, berarti secara tidak langsung ketika kita mempelajari tadi rantai pasar itu memang yang paling berpengaruh adalah justru orang yang tidak punya ternak sama sekali ya Bu? Ya dia punya ternak untuk jalan ya, untuk perjalanan menuju sana, jadi pedagang. Jadi memang bukan bukan peternak yang memelihara ternak sendiri. Jadi memang berarti dari pembicaraan kita tadi itu kan sedikit bisa simpulkan berarti peternak itu praktis tidak bisa menentukan harga sendiri. Kalau dalam konteks domba saat ini yang mereka peternaknya jumlahnya di bawah 20 ekor tidak bisa menentukan harga sendiri. Nah, bagaimana caranya si peternak ini bisa menentukan harga sendiri? Ya dia mau nggak mau harus bertemu langsung dengan end user. Dia masuk dalam, atau kalau misalnya dia nggak punya market yang dari pihak lain, maka dia harus memiliki produk hilir sehingga dia bisa menentukan harga. Kalau dia nggak punya hilirisasi, ya dia mau nggak mau harus diatur oleh market kan. Nah kalau jumlahnya cuma 20 ekor, anggaplah misalnya satu hari warung sate minta, nggak usah kita di warung sate yang dia jumlahnya, atau warung sate besar ya, yang satu harinya nyembelih sampai 20-30 ekor. Yang kecil-kecil aja, yang misalnya 1-3 ekor per hari. Berarti kan satu bulan kan ada 30-90 ekor. Nah kalau di dalam kandangnya hanya 20 ekor, bagaimana kita memastikan supply kan? Artinya dia akhirnya tidak bisa mengendalikan harga itu sendiri. Kecuali kalau dia memang jumlah stoknya banyak. Sehingga harga ini bisa ditentukan oleh siapa yang punya kemampuan supply konsisten. Nah, berarti kan ini secara tidak langsung ini membuka peluang bisnis. Ini sebenarnya apakah ini menjadi peluang bisnis atau menjadi lubang neraka baru Bu? Ketika gini, sekarang kan banyak anak muda yang ingin terjun di peternakan tapi tidak pengen punya kandang. Tapi apakah Ibu bisa menyarankan teman-teman angkatan saya ini, anak-anak muda ini, untuk menjadi tadi broker-broker baru, atau memang kita membangun industri peternakan dari awal seperti itu? Soalnya kan kalau saya dengar dari obrolan kita tadi, saya simak itu yang paling menguntungkan dan minim resiko adalah menjadi broker tadi. Nah itu menurut Bu Vita sendiri seperti apa Bu? Memang di dunia perdagangan seperti itu ya. Produsen itu keuntungannya paling kecil dibandingkan perantara. Jadi dibandingkan di sektor perdagangan ya perantara tadi ya. Jadi makelar barang, apapun barangnya. Karena apa? Karena dia tidak menanggung resiko yang lain. Ya kan, kayak apalagi ternak kan, dia nggak nanggung resiko harus nyari rumput, ngasih makan, fluktuasi harga pakan, terus nggak perlu repot dengan sakit dan sebagainya gitu ya. Apalagi sampai kematian, nggak ada nanggung.
Sehingga biasanya bisnis di sektor perdagangan ternak kepada end user ini itu yang memang paling menarik gitu. Nah, apakah generasi muda mau ngambil itu? Saran saya, dunia perdagangan ini kan memang 99 pintu langit gitu ya, yang bisa kita gedor gitu kan. Sehingga masuk aja di sektor itu. Tetapi ya kan ada tapinya. Kalau kita tidak bisa memahami sektor produksinya, kita juga nanti akan terjerumus pada banyak hal. Sehingga kalaupun kita mau, anak-anak muda ini mau masuk di sektor perdagangan, maka dia harus menguasai juga produksinya. Sehingga dia tahu, Bara mau jualan ternak, tapi di belakang Bara nggak ada ternaknya. Siapa yang akan menjual ke Bara kan gitu. Atau dibalik gitu. Bara mau menjual barang ke saya, misalnya catering ya. Bara mau menjual domba ke saya, tapi di belakang Bara nggak ada kandang. Maka saya akan mengatakan, wah harga di Bara pasti lebih mahal. Anggaplah ada Sauki kan. Sauki punya kandang di belakangnya gitu. Terus ada Bara yang datang tanpa ada kandang di belakangnya. Dalam persepsi saya, harga dari Sauki pasti lebih murah karena dia langsung dari kandang. Maka kalau misalnya mau masuk di sektor perdagangan si ternak ini, tetap mau nggak mau ya masuk di sektor produksi, tetapi dia juga membangun kemitraan dengan peternak-peternak yang lain sebagai supplier, sehingga kita masuk ke perdagangan domba ini itu tidak tanpa modal sama sekali. Tapi ini memang bisnis yang menggiurkan gitu. Dari awal ketika kita membuat Sinatria Community itu ya, itu kan kita targetnya tidak hanya membuat anak-anak muda itu beternak kan, bukan. Tapi yang kita bawa atau kita bangun, semua yang masuk di Sinatria Community itu kan, ayo kita masuk di industri peternakannya, bukan hanya sekedar beternak, tapi bagaimana menjadi pengusaha peternakan. Orang yang belajar ke sini itu beda mindset nanti dengan yang di luar gitu. Karena kalau di sini mesti di-pressure untuk bagaimana caranya supaya cash flow-nya jalan, bagaimana caranya supaya ada produk, terus dipaksa untuk memeras ide-idenya supaya bisa memiliki produk, kan seperti itu. Harus ada nih yang baru, ide kamu apa, kan seperti itu kan satu yang harus bertumbuh gitu. Karena memang target awal nggak mungkin anak-anak muda itu hanya beternak saja, tapi tidak ada hasil dari ternaknya dia gitu. Makanya sektor perdagangan wajib kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya dia sudah punya peternakan, ya wajib masuk di sektor jual beli. Ya ngapain dia punya peternakan kalau dia nggak masuk sektor jual beli. Jadi memang ini sangat memungkinkan sekali ya untuk dimasuki kaula-kaula muda ini. Soalnya kan memang yang terjadi di lapangan itu kan terkadang banyak orang yang punya ternak, tapi keuntungan yang terbanyak adalah orang yang tidak punya ternak bahkan seperti itu kan. Tapi kan memang ada plus minus tadi yang disampaikan Bu Vita, termasuk ya permainan harga di situ juga banyak. Makanya kan mungkin ada sedikit pesan untuk teman-teman semuanya kaitannya, jika ingin terjun di perdagangan itu jangan mencekik yang di bawah. Soalnya itu yang terjadi saat ini, dan banyak peternak-peternak itu yang mengeluhkan hal semacam itu. Jadi peternak desa itu tidak pernah merasakan kok harganya kok nggak pernah bagus toh. Itu yang seakan-akan dirasakan oleh peternak-peternak yang di desa seperti itu. Nah, kembali lagi untuk menjadi owner itu. Ketika kita menjadi owner, itu kira-kira hal apa yang harus kita lakukan atau bagaimana mensikapi hal tersebut? Yaitu ada yang mengendalikan harga. Sebagai kita owner peternakan yang mungkin memiliki populasi 100-200 ekor, itu kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Ya, ide kreatif itu harus terus bertumbuh ya. Populasi 100-200 kan populasi nanggung. Kalau kita mau mensuplai ke tadi ya, misalnya catering kah, resto kah, itu kan nanggung jumlahnya. Ya tadi kalau misalnya satu hari 1 ekor kan 1 bulan 30 ekor, di kandang kita hanya ada 100 ekor, berarti kan ya harus ada siklusnya. Sementara 100 ekor yang di kandang kita nih apa nih jenisnya? Oh ternyata ya ada induk, ada jantan, ada cempe, ada macam-macam. Berarti kan kita belum mampu untuk mensuplai secara langsung misalnya seperti itu. Makanya
idenya harus bertumbuh terus. Apakah nanti membuat keputusan, misalnya nih membuat kemitraan. Jadi kita ya, saya nggak mungkin menambah populasi ternak karena memang luas lahan kita terbatas. Berarti kan kita tidak mungkin nambah jumlah ternak. Berarti kalau mau nambah jumlah ternak gimana? Mau nggak mau harus kemitraan misalnya. Membuat kemitraan bagaimana caranya kan? Nah, idenya akan terus tumbuh. Atau misalnya mengubah model peternakannya. Kalau kita memang mau mensuplai secara rutin tadi ya, ada ini asumsinya kita udah ada market ya, asumsinya udah ada market, tetapi kita peternakannya segitu-gitu aja. Nah kalau kita belum ada market ya carilah market gitu. Kalau untuk peternakan yang sudah populasi di 100 ekor itu pasti kan jumlah kipernya, kemudian jumlah timnya itu kan mesti udah banyak ya. Kita berpikir gimana caranya kiper ini harus kita hidupi, sehingga kan mau nggak mau harus ada penjualan. Nah, berarti kan kita harus memikirkan gimana caranya kita bisa melakukan penjualan itu gitu. Makanya cari market gitu. Atau yang lainnya lagi, kita udah dapat market tapi mensyaratkan jumlah yang besar atau kandang yang besar ya, berarti memungkinkan nggak kita ada perbesaran kandang gitu ya. Terus menambah produk misalnya, kan ada banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan oleh peternak-peternak ini, tapi mungkin karena ya udah stuck dengan kegiatan operasional, akhirnya saya nggak dapat apa-apa ya, padahal sebenarnya banyak yang bisa dilakukan gitu. Menambah produk itu contohnya tidak hanya dengan ternak, tetapi dia bisa ekspansi ke yang lain ya, entah industri pupuknya, entah industri pasca panennya. Kan pasca panen itu kan contohnya misalnya ada ternak sakit yang dia non infeksius ya, kita sembelih ternyata kualitas dagingnya juga masih baik-baik aja dan dia memang nggak ada masalah gitu dagingnya gitu. Berarti kan kita bisa masuk ke penjualan karkas misalnya. Nah itu terpikirkan nggak oleh teman-teman gitu ya, yang dengan populasi 100 sampai 200 ekor gitu ya. Sehingga tetap kalau kita saran kita ke teman-teman yang mereka populasi sudah cukup stabil ya, dari awalnya 20 ekor sekarang udah masuk ke 100 ekor, apalagi sudah sampai 200 ekor, segera ekspansi ke market yang stabil ya, artinya dia harus sudah ada cash flow gitu. Jadi memang harus segera diputarkan ya, dan harus memiliki banyak ide untuk keluar dari zona-zona permainan harga ini, Bu. Jadi memang dibutuhkan banyak berpikir dan kreativitas gitu. Nah mungkin itu Bu yang ingin saya tanyakan, karena memang jika kita membahas mengenai harga ini kayaknya kok seakan-akan tidak akan ada habisnya itu, karena memang ya ini salah satu problem terbesar yang dihadapi oleh para peternak saat ini. Baik teman-teman, mungkin sekian sesi podcast kita pada hari ini. Mungkin teman-teman juga bisa menyimak obrolan kita hari ini tentang harga, dan memang itu adalah real kondisi yang ada di peternakan di Indonesia saat ini. Karena peternakan domba belum ada regulasi yang jelas mengenai harga, jadi belum ada korporasi yang kuat untuk menampung semua pasar atau semua hasil produksi. Jadi teman-teman harus banyak kreativitas, banyak inovasi, dan tentunya menciptakan produk yang menguntungkan seperti itu. Baik, sekian dari kami, banyak salahnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.